Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tasmin dalam channel Guru Tasmin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Semoga Bapak Ibu guru sekalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mempersiapkan diri mengikuti pretest PPG dalam jabatan. Kami doakan semoga Bapak Ibu sekalian dimudahkan dan segera lulus menjadi guru yang profesional. Bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel ini, silakan diklik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi dari video-video terbaru kami. Melalui kesempatan ini kita akan membahas part 10, yaitu nomor 91 sampai nomor 100. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita lihat nomor 91. Bu Nancy guru SD akan mengajarkan tentang menjaga lingkungan sehat di lingkungan rumah. Kemampuan awal yang harus digali dari siswa adalah A. Pengalaman siswa menjaga kebersihan di rumah. B. Menghafal alat-alat kebersihan. C. Memadankan gambar dan alat kebersihan di kelas. Atau D. Melaksanakan tugas piket. Ya, jadi jawabannya mana kira-kira Bapak Ibu? A. Yaitu pengalaman siswa menjaga kebersihan di rumah. 92. Kegiatan akhir pada proses pembelajaran PKN adalah melakukan evaluasi. Adapun yang bukan merupakan prinsip khusus yang ada pada pembelajaran PKN di SD adalah A. Pengukuran dengan indikator aspek kognitif. B. Lebih menekankan pada kepentingan siswa. C. Hasil evaluasi digunakan sebagai penunjuk gejala sikap dan perilaku siswa. Atau D. Semakin banyak indikator semakin mendekati keadaan yang sebenarnya. Ya, jadi kira-kira yang mana jawabannya Bapak Ibu? Ini yang bukan ya, yang bukan merupakan prinsip khusus. Ya, jadi kalau yang bukan merupakan prinsip khusus itu adalah ya D, yaitu semakin banyak indikator semakin mendekati keadaan yang sebenarnya. Nomor 93. Penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi saat ini. Dengan maksud agar A. Adaptif dengan arus globalisasi saat ini. B. Tidak terpengaruh dengan moralitas bangsa luar. C. Nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa kita. Atau D. Terjadinya akulturasi budaya antara suku bangsa di Indonesia. Ya, jadi jawaban yang paling benar yaitu adalah C, yaitu nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa kita. Nomor 94. Dalam rangka mengimplementasikan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai profesi dalam dunia perdagangan. Adapun fungsi perdagangan perantara adalah mengumpulkan dan menyebarkan atau membeli barang dalam jumlah barang yang relatif besar untuk dijual kembali kepada pengusaha lain. Usaha tersebut adalah A. Pedagang eceran. B. Retailer. C. Agen. D. Grosir. Ya, jadi kalau mengumpulkan barang banyak dalam jumlah yang banyak kemudian dijual kepada pembeli atau dijual kembali kepada pengusaha lain, ya itu adalah grosir. Nomor 95. Perhatikan data di bawah ini. 1. Roti berwarna hijau. 2. Matahari bersinar. 3. Air mengalir. 4. Fungi tumbuh di batu. Adapun yang merupakan gejala alam biotik adalah ya yang mana termasuk biotik? Apakah 1 dan 4 atau B 1 dan 2 atau C 2 dan 3 atau D 3 dan 4? Ya, jawaban yang paling benar adalah ya yang 1 dan 4, yaitu roti berwarna hijau dan fungi yang tumbuh di batu. Nomor 96. Kajian mempelajari IPS meliputi fakta,
konsep, dan generalisasi. Adapun pengertian fakta adalah kejadian, objek atau gejala-gejala yang sudah atau dapat dibenarkan oleh indera. Perhatikan kalimat berikut. 1. Ibu kota Provinsi Banten adalah Serang. 2. Semboyan Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. 3. Makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. 4. Universitas Gadjah Mada berada di Yogyakarta. Dari kalimat tersebut, yang termasuk fakta dalam konsep IPS adalah nomor, apakah 1, 2, dan 4, apakah B, 1, 2, dan 3, atau C, 2, 3, dan 4, ataukah D, 1, 3, dan 4. Ya, jadi kalau kita perhatikan kalimat-kalimat yang ada di sini, nomor 1 sampai nomor 4, yang termasuk fakta itu adalah nomor 1, kemudian nomor 2, dan nomor 4. Jadi yang tidak termasuk fakta itu hanya nomor 3. 97. Menurut aturan yang ada, yang dapat menjadi warga negara Indonesia antara lain adalah anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayahnya dan ibunya tidak diketahui. Dengan melihat aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, maka NKRI menganut asas A. Ius soli, B. Bipatrit, C. Apatrit, D. Ius sanguinis. Ya. Berarti untuk anak yang tidak jelas kewarganegaraan orang tuanya, ya berdasarkan dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, maka ya NKRI menganut asas ius soli. Ya, nomor 98. Penggunaan tanda titik 2 yang tepat yang terdapat dalam kalimat A. Bibi membeli berbagai macam buah, salak, manggis, dan jambu. B. Aisyah membawa titik 2 sayur, nasi, dan lauk untuk ayahnya di sawah. C. Ibu membeli titik 2 apel, mangga, dan jeruk. Atau D. Diva sedang menyanyi titik 2 lagu pop. Ya, jadi penggunaan titik 2 yang paling tepat dari keempat kalimat ini, A, B, C, dan D, yang paling tepat itu adalah ya A, yaitu bibi membeli berbagai macam buah, salak, manggis, dan jambu. Nomor 99. Banyak permasalahan hukum yang belum optimal dalam penanganannya, seperti narkoba, teroris, kejahatan terhadap wanita dan anak, serta kejahatan lainnya. Melihat masalah penegakan hukum di Indonesia dengan berbagai kasus yang ada, menunjukkan bahwa yang menjadi pokok persoalan cukup mendasar adalah untuk A. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan sanksi. Atau B. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk menegakkan hukum yang cukup memadai. Atau C. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan aparat hukum yang bersih dan berwibawa. Atau D. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum yang harus dilengkapi dengan jumlah aparat hukum yang memadai. Ya, jadi saya kira untuk aparat hukum yang ada di Indonesia itu cukup memadai. Cuma yang kita butuhkan itu adalah aparat hukum yang bersih dan berwibawa. Sehingga jawaban dari soal ini yang paling tepat itu adalah ya C, yaitu penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan aparat hukum yang bersih dan berwibawa. Selanjutnya nomor 100. Anda melakukan percobaan tentang gejala alam biotik ataupun abiotik, maka percobaan dalam metode ilmiah dikenal dengan A. Prediksi, B. Eksperimen, C. Observasi,
atau D. Hipotesis. Ya, dari sekian istilah ini yang paling tepat jawabannya yaitu adalah B, yaitu eksperimen. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk part 10 ini. Semoga bermanfaat dan salam guru profesional.